Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan kalau kalian lihat di sini ya, jadi ini video gue yang kemarin ya, sempet gue upload. Gue ngebahas tentang NL kekuatan hijau atau green power atau energi hijau atau ya pokoknya NL lah ya. Terus di video gue ini mengundang pro dan kontra. Ada yang setuju dengan video gue, tentu ada yang tidak suka. Nah, kalau gue amatin orang-orang yang gak suka dengan video gue itu, kok komentarnya mirip-mirip gitu ya. Kata-katanya kok mirip-mirip gitu ya. Ya, yang gue percaya adalah mereka pasti afiliatornya, mereka karyawannya, salesnya, pokoknya tim suksesnya lah ya. Dan yang gue percaya juga biasanya mereka tuh cuma beberapa orang, cuma punya akun YouTube banyak. Ya sama halnya waktu gue ngebahas tentang CSP Mind, ya itu juga gue ya bilang ini aplikasi tipu-tipu, aplikasi ya skema Ponzi yang cuma menguntungkan beberapa pihak. Misalkan dari 100 orang yang ikut, tapi yang diuntungkan cuma 10 orang. Apakah itu bisa dikatakan aplikasi penghasil uang kalau yang diuntungkan cuma 10 orang? 90 orangnya kemana? 90 orangnya ditipu ya. Biasanya skema Ponzi kayak gitu. Pokoknya kalau kalian gak aktif, gak promosi, kalian gak ngajak temen ya, udah pasti dan dipastikan kalian bakal duitnya diambil begitu aja ya. Dan tentunya banyak juga komentar-komentar di sini ya. Komentar-komentar warganet dan karyawan dari PT NL Kekuatan Hijau ini. Nah, di video ini gue mungkin bakal bacain beberapa beberapa komen yang menurut gue kayak oke ya, ini salah satunya. Contoh nih ya, kayak gini ya. Kalau belum terjun mending lo diem, lo nyari viewers, banyak yang menonton, lo cuan jatuhnya fitnah, lo bisa ditangkap, orang pada beli mobil, lo masih curigaan aja gitu ya. Jadi komentar kayak gini sama ya halnya waktu gua ngebahas CSP Mind ya, kayak gini lah. Belum join, totonya lu join diem-diem, mohon maaf nih ya. Nih gue unjukin email gue ya. Nih gue tunjukin email gue, email bisnis gua yang kalian bisa lihat ini rata-rata emailnya adalah email kerjasama ya. Email nih salah satunya nih ya, email kerjasama lagi nih aplikasi PSG Ball ya. Tapi apakah gue tertarik? Oh tentunya gue tidak tertarik ya. Nih PSG Ball ini juga sama waktu gue ngebahas Oke Quants. Ini dia juga ngajakin kerjasama. Apakah gue tertarik? Oh tentu tidak. Jadi kalau aplikasinya gak jelas, gak mungkin gue mau jadi afiliatornya. Dan gue gak mau makan duit yang udah jelas gue tahu sumbernya gak baik ya. Terus pasti mereka ini mempermasalahkan kalau gue bikin konten, nyari views, nyari subscriber, nyari cuan. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kayaknya emang YouTuber zaman sekarang nyari daun pisang gitu ya. Kayaknya YouTube udah jadi sebuah bisnis. Bahkan lu mau tes CPNS pun ada YouTuber yang memang ngebahas soal-soal CPNS, habis itu lo mau marah. Terus ada YouTuber yang memang kayak ngomong sama setan, terus juga cerita horor, terus lo mau marah gak percaya hal-hal itu. Ya pasarnya bukan lu kan. Kalau lu gak suka jangan ditonton. Tapi kalau lu karyawannya dan tim suksesnya jelas marah sih. Ya buktinya sampai ngotot-ngototan kayak gini. Ya lu bukan anggota, lu bukan pemain. Ya karena gue yakin yang namanya pemain gak mungkin komentar yang ngotot gitu loh. Kalau gue sebagai anggota, misalkan gue join NL misalkan nih ya tapi amit-amit ogah lah ya. Gue join aplikasi A yang penipu. Dan ketika ada orang yang review jelek gitu ya tentang aplikasi itu, gue pelajarin kejelekannya. Bukan gue gak terima. Nah setelah itu gue jadi pelajaran, oh bener gak ya nih APK kayak begini. Kalau memang betul apa yang dikatakan orang itu, ya gue terima dong sebagai orang dewasa. Tapi kalau ya bocil, orang gak punya akal sehat dan gak berakhlak gitu ya nentang terus. Dan mungkin kalau makanannya Ponzi dan
mata pencariannya Ponzi ya wajar sih marah. So di video kali ini mungkin itu aja gue bahas ini. Dan sebenarnya apa sih Enel kekuatan hijau itu? Ya, gue kemarin agak keskip nih ya karena terlalu banyak yang gue bahas. Jadi kayak gue cari tahu lagi nih Enel, dan mungkin beberapa dari kalian juga udah pasti udah tahu. Jadi Enel itu nih ya, ini website resmi mereka. Enel Green Power, cuma di Indonesia diterjemahin jadi Enel kekuatan hijau. Dan setahu gue nih ya, sepengalaman gue ya, gue beberapa kali ya kayak ngelihat orang-orang bikin berizin berusaha gitu ya, mengurus izin ya, izin usaha mereka. Maksudnya gini, kalau Enel Green Power, kenapa mesti diterjemahin jadi Enel kekuatan hijau? Contoh, misalkan gue punya rekan kerja di Amerika sana, nama brandnya adalah Anova Seafood. Ketika gue mau bikin izin, gue ganti nama Anova Perikanan. Itu udah beda loh. Ya, mau diterjemahin ini bukan lagi lagu ya yang diterjemahin bahasa Indonesia. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi kayak contoh Vivo atau Oppo atau iPhone di Amerika sana ya, pendirinya, induk perusahaannya namanya iPhone. Di Indonesia pun juga pasti dijualnya namanya iPhone, gak diterjemahin jadi iHandphone atau apa gitu. Samsung ya tetap Samsung gitu. Karena ini menyangkut brand, nama ya, apalagi nama perusahaan. Kecuali kalau kalian bermitra dan udah punya perjanjian kontrak, kalau gue bikin Indonesia, pengen namanya lebih ke Indonesiaan dan gue ganti nih jadi bahasa Indonesia, mungkin boleh, tapi ditunjukin dong ya barang buktinya. Nah sekarang kita buka aja nih ya, website resmi dari Enel Green Power nih ya. Kalian juga sebenarnya bisa sih googling sendiri, dan logo mereka, lihat ini logo mereka ya, bukan logo yang kayak daun-daun gitu. Nah ini dia ya. Apakah perusahaan sebesar ini melakukan investasi di Indonesia? Ya, perusahaan besar loh ini ya. Nah lain dari itu, tadi juga gue nyari ada di nih, di berdasarkan ini enel.com ya. Dia itu ada di Rome, Itali. Oke, di Rome, Itali. Jadi jauh banget ya. Jadi ya ini mengatasnamakan perusahaan besar ya. Mengatasnamakan perusahaan yang sebenarnya agak gimana gitu. Nah ini logo lamanya nih, kalau kalian lihat nih ya. Ini logo lama, ini logo baru mereka. Nah Enel ini ya pakai logo lamanya dan warnanya pun hijau gitu ya. Dari sini aja ya kalian menilai sendiri lah ya, pakai logika, pakai akal sehat aja, jangan pakai emosinya. Kemudian dan gue ketemu lagi nih di OLX ya. Jadi di sini ya, OLX ini dia pekerjaan lah ya, jadi kayak membutuhkan seorang pekerja ya. Di sini ini gambar ambil dari mana coba. Nah ini di Gemping Sleman, Kabupaten Yogyakarta ya, di Jogja. Nah di sini detailnya adalah tipenya adalah freelance ya, dia butuh freelance. Ini gajinya dari 1 juta sampai dengan 5 juta nih ya, kalau gua nggak salah lihat nolnya ya. Deskripsinya dia ngejelasin nih karyawan, deskripsi tentang Enel. Tapi di sini lagi-lagi dia bilang udah Bapepti, OJK, padahal kemarin dicek sampai sekarang juga nggak ada tuh. Terus bilang lagi bukan MLM, bukan binary, bukan money game gitu ya, bukan skema piramida, bukan APK bodong, bukan investasi, bukan abal-abal. Aduh. Ini kan ngeri ya buat orang-orang yang benar-benar nggak tahu gitu ya. Buat orang yang udah tahu dan makanannya mainan Ponzi mungkin udah gitu ya.
Tapi buat orang yang gak tahu dan dia nyari kerja dan membutuhkan kerja kayak gini, coba kasihan loh. Terus juga nih ada biasa kata-kata penyemangat di akhir. Keberanian Anda hari ini adalah titik balik kesuksesan Anda. Bagaimana cara daftar? Silahkan DM gitu ya. Jadi dia sebenarnya nyari mangsa juga, bukan nyari karyawan freelancer gitu ya. Jadi agak aduh pusing pala Barbie kan. Ya seperti kemarin gue juga bilang nih, sampai masuk berita Tribun Pontianak. Tapi kalau kalian perhatiin ya, kita scroll ke bawah, ada sebuah disclaimer di sini ya. Nih, artikel ini hanya sekedar informasi mengenai aplikasi yang dapat menghasilkan uang saat ini. Saat ini ya, masa depan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya. Jadi cuma saat ini. Tribun Pontianak tidak bertanggung jawab jika Enel Kekuatan Hijau terjadi masalah di kemudian hari. Tuh. Jadi nanti kalau tiba-tiba kabur, gak mau bertanggung jawab juga dia gitu ya. Jadi ini bertanggung jawab diri kalian sendiri, udah dimakan mentah-mentah. Jadi buat kalian yang ditawarin temennya, saudaranya, atau orang yang gak jelas, ataupun dari share-sharean grup entah berantah, dicari tahu terlebih dahulu sebelum kalian investasi dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun ya. Wajib dicari tahu terlebih dahulu. Seenggaknya kalian googling dulu lah, ini apa sih, perusahaan apa sih. Jangan ditanya haheho gak tahu ini perusahaan apa gitu. Dan kemarin juga gue ngebahas tentang ini ya, cabang. Ya mereka udah punya beberapa cabang. Nah sepengetahuan gue, ketika kita punya usaha, misalkan gue punya PTA, kemudian PTA ini induknya di Jakarta, dan gue pengen buka cabang, katakan di Jawa Tengah ya, mungkin di Jawa Tengah lah ya, lebih umum gitu, entah di mana. Setahu gue itu juga ada izinnya, ya. Tapi yang di-share sama mereka, yang udah gue bahas juga kemarin ya, cuma PT intinya aja. Setahu gue cabang itu belum punya izin beroperasi, dilarang membuka ya. Jadi itu udah termasuk menyalahi aturan. Nah makanya ketika mereka buka cabang gitu ya, tanya dulu nih mana izinnya ya. Jangan-jangan gak ada izinnya juga buka cabang. Dan kemarin gue juga udah bahas ya tentang KBLI ini, udah jelas banget ya, mereka itu NPWP pedagang eceran, padahal usahanya di sini bilangnya investasi. Dan ini juga sampai masuk koran ya, Timur Express Kupang Metro, PT Enel Kekuatan Hijau cabang Kupang. Ya, sekali lagi ketika kalian buka cabang, itu ada surat izinnya, pembukaan kantor cabang. Tapi kalau cuma izin induknya, PT awalnya, ya itu gak berpengaruh. Ini harus ditanyain juga nih izin cabang Kupang punya gak. Dan ketika pembagian sembako ini, menurut gue ya ini hal positif lah ya. Tapi di sini kalau ujung-ujungnya mempromosikan aplikasi ini gitu ya, bingung gitu loh. Ya tapi kalau ingin berbagi aja, lu mau masuk media manapun kayaknya diterima gitu. Tapi ujung-ujungnya habis itu lo promosi aplikasi lo yang kayak gitu ya, kayaknya orang pasti langsung mikir lah ya. Nah di sini juga ada ya. Jadi ini antar dua orang ini berdebat ya tentang Enel ya. Ada Angga di sini ya, ketik aja Wikipedia. Kata Nurul, loh minta dari Anda kok ada afiliasi Enel di Italia dengan Indonesia. Yang jelas di Italia gak ada tuh sewa-sewa generator. Tidak percaya mari main KR Sicilia tempat saya bekerja. Terus kata si Angga, Sicilia matamu. Terus kata Nurul, loh kenapa, mau bukti? Berani video call gitu kan. Kasih nih nomor teleponnya kan. Langsung nih ditelepon dong. Nah ini dia videonya, kita dengerin.
agak lama ya, kayak lagi dandan dulu gitu atau lagi mandi gitu. Halo, ini dengan Angga ya. Selamat siang. Soal paling malam. Enggak, masih siang. Belum asar di sini. Chat dulu bro. Kenapa? Oke, Oke. dimatiin. Kita lanjut nih ya. Gue bisa buktiin loh, bro. Kita ulang. Berisik. Terus kenapa? Iya, gue nanya. Mana dong gitu loh. Gue tau kalau gue bisa buktiin loh, bro. Kamu itu. Enggak, kan lu ngeklaim tuh dari perusahaan Itali. Kebetulan gue kerja di Itali juga, bro. Gimana jangan soal jago. Lo jangan so jago gimana? Emang lu bisa cari gue, bro? Gini, lo ketemu sini. Lu aja, lu mau cari gue. Lu lacak dong. Apa lo mau gue Sherlock gitu? Mampu nggak kira-kira lu datangin gue gitu? Lacak ya. Loh, kok kesini kan gue minta klarifikasi, bro. Sama nggak Endel yang di Itali, ya kan? Oh, dimatiin lagi. Jadi ketahuan dong. Oke. Ya, ketahuan. Kenapa? Ya, Tuh, kabur bro. ya. Oh iya. Terus juga ada yang bilang nih, gue udah langsung ke OJK, siap-siap aja diciduk nih ya. Kita lihat chat-chatannya orang ini dengan kontak OJK ya. Jadi nih, selamat datang di layanan bla bla bla. Terus juga nih ada dia menyampaikan hal itu. Untuk PTNL Hijau bergerak di bidang apa? Pendanaan gitu Pak katanya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Ya, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK atau LJK ya. Perbankan dan segala macam, kalian bisa baca itu adalah kewenangan dari OJK ya, dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, kegiatan usaha atau investasi PT NL ini ya bukan merupakan kegiatan dari LJK. Jadi tidak terdaftar izin usahanya di OJK. Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan dan penindakan. Ya. Ketiga, ya. Bapak Ibu lebih teliti terkait perizinan dari sebuah perusahaan. Karena baik perusahaan maupun produk wajib memiliki izin dari regulatornya. Namun demikian tidak semua perusahaan investasi harus mendapatkan izin dari OJK. Dalam kurung ya sini OJK untuk industri keuangan, Bapepti untuk bursa berjangka dan komoditi. MLM dapat ditanyakan kepada Kementerian Perdagangan, Sistem Perbankan ke Bank Indonesia. Ya, tapi di sini ya, nomor 3 ini buat kalian yang main NL, kira-kira gue tanya sama kalian, sebenarnya wajib gak sih dia ini OJK? Orang kemana-mana ada logonya OJK kok gitu kan. Sekarang OJK-nya sendiri tidak mengakui itu. Jadi ini anak tiri atau anak pungut atau gimana gitu ya, gue bingung ya. Terus yang keempat ya, Bapak Ibu hati-hati, penawaran investasi yang menjanjikan hasil yang besar dalam jangka waktu singkat. Sebagai pertimbangan dan untuk meningkatkan kewaspadaan, kami berharap Bapak Ibu untuk membuka link berikut untuk mengetahui entitas yang tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan OJK. Ya. Oke. Terus juga ada misalkan adanya indikasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Oh ya, jelas nih. Ya, bisa email ke sini. Oke. Kemudian di sini juga ada SWI, Satgas Waspada Investasi. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diketahui oleh OJK. Koordinasi dengan 12 kementerian dan lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal. Ya, jadi OJK-nya sendiri pun sudah tidak mengakui kalau NL ini di bawah naungannya dia. Tapi kenapa NL ini mengakui sudah OJK? Kalian sendiri yang menentukan. Kemudian juga gue ngeliat ada beberapa pejabat pemerintah ya yang mempromosikan aplikasi ini. Baik
TNI Polri ataupun ASN gitu ya. Gimana ya, gue jadi nggak tahu lah, jadi bingung sendiri gue ya. Tapi seenggaknya buat masyarakat awam ya, gue ingatkan sekali lagi, jangan mudah tergiur dengan keuntungan besar. Kalian bisa penarikan, bisa, tapi sampai kapan kalian penarikan? Ingat, yang penarikan itu adalah orang-orang yang rajin merekrut dan juga mempromosikan aplikasinya. Kalau kalian main solo dan kalian diem-diem aja NL. ya udah, kalian bukan cuma ngasih makan orang-orang itu. Ini adalah Saya- pengisian melalui aplikasi. ya. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.